Ya, selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kelas sudah. Oke, teman-teman, sebelum dulu memulai pelajaran kalian ini, mari kita berdoa. Ya, pagi ini ada yang tidak ada? Tidak. Bagi semua lengkap ya? Ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi pelajaran, aku ingin bertanya dulu ke kalian. Ketika kalian berjalan di luar sekolah, pastinya kalian ada lihat tumbuhan kan? Khusus pada tumbuhan, apa yang kalian amati? Tekstur. Berarti ada persamaan yang berbeda antara tumbuhan dengan ada berbeda. Nah, jadi kita akan belajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Kita akan belajar tentang materi klasifikasi makhluk. Sebelum masuk pada materinya, ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu pas tadi mampu menganalisis makhluk hidup, dan kedua kita ini mampu menyusun takson dan benda dalam dunia tumbuhan, dan yang terakhir kita ini mampu menganalisis tata cara pemberian nama dunia pada tumbuhan dan hewan. Jadi ada tiga tujuan yang kita selesaikan pada pagi hari ini dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin menampilkan video materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Tolong diamati dan disimak baik-baik karena ini materi akan saling berkaitan dengan masalah yang akan kalian selesaikan pada LKPD kalian masing-masing. Ya, jadi tolong diamati dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Klasifikasi sistem terbagi bertujuan hingga terbentuk arah dan sosial. Itu adalah video pelajaran tentang klasifikasi. Berikutnya kita akan masuk dalam masalah yang akan kita selesaikan dalam kelompok. Perhatikan gambar, di atas ada gambar, ada 3 gambar yang sudah Guru sediakan. Amatilah gambar di atas, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan situasi di pasar. Di sana kalian akan melihat buah-buahan akan ditempatkan pada satu lokasi. Jadi buah-buah saja, ya, tidak dicampur dengan tumbuhan yang lain. Demikian juga dengan sayur-sayuran dan ikan. Tidak akan ditemukan bahan pangan ditempatkan bersama-sama dengan bahan pembersih. Mengapa demikian? Pasti ada tujuan pengelompokan ini. Apa dasar pengelompokannya? Nah, pasti setiap pengelompokan makhluk hidup pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya, pasti ada dasar pengelompokan. Pada gambar di sini kan ada 3 gambar nih, ada ikan, ada sayur dan ada buah. Mereka ditempatkan di tempat yang sama. Contoh, ada gambar buah. Buah ini kan semua buah ditempatkan pada satu lokasi. Kenapa sampai buah ini ditempatkan harus satu lokasi, sedangkan mereka berbeda antara satu dengan pasti ada beda. Ada buah apel, jeruk kan beda-beda. Kenapa mereka mau ditempatkan satu tempat? Ada yang tahu? Agar mudah dicari. Sama-sama buah. Karena sama-sama buah. Berarti apa? Sama-sama apa? Jenis. Jenisnya Sama. Jadi siapa? Buah. Buah. Makanya dia masuk
satu kelompok dengan buah-buah yang lain. Begitu pun dengan sayuran sama ikan. Karena ikan kuning, ada ikan merah, ada ikan putih, karena jenisnya sama, jenisnya ikan, maka mereka dikelompokkan dalam satu kelompok. Sampai sini paham ya? Itulah masalah-masalah yang akan kita selesaikan pada diskusi hari ini. Nah, untuk masalah kelompok satu itu kelompok satu akan membahas masalah mengenai menganalisis kelompok awal hidup, menyusun takson dan tingkat tertinggi dan tingkat terendah, dan menganalisis tata cara pemberian nama intinya pada tumbuhan lumut. Jadi kelompok satu cuma fokus pada tumbuhan lumut. Bagaimana cara pengelompokannya, bagaimana cara membuat klasifikasinya dari mulai tingkat tinggi sampai tingkat terendah, dan jenis apa yang kalian temukan pada tumbuhan lumut. Oke? Itu untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua sama masalahnya, tapi dia lebih ke tumbuhan paku. Jadi masalahnya tetap sama, menganalisis kelompok hidup, menyusun takson dari tingkat tertinggi dan tingkat terendah, dan menganalisis tata cara pemberian nama ilmiah pada tumbuhan paku. Itu khusus untuk kelompok dua. Untuk kelompok tiga ini lebih ke tumbuhan berbiji. Masalahnya juga sama, menganalisis kelompok hidup, menyusun takson dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, dan menganalisis tata cara pemberian nama ilmiah pada tumbuhan berbiji. Jadi tumbuhan biji itu kan banyak. Jadi kalian identifikasi yang bisa diidentifikasi saja, yang tidak usah. Ya. Untuk kelompok keempat itu menganalisis pengelompokan makhluk hidup, menyusun takson dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, dan menganalisis tata cara pemberian nama ilmiah pada hewan vertebrata. Ya, di sini contoh pada gambar ada 5 contoh hewan vertebrata, ada Pisces, ada reptil, ada amfibi, ada apes, dan ada mammalia. Kalian identifikasi berdasarkan jenis masing-masing. Terus yang terakhir kelompok 5 akan membahas tentang menganalisis kelompok molekul, menyusun takson dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, dan menganalisis tata cara pemberian nama ilmiah pada hewan invertebrata. Ya, nah ini contoh hewan invertebrata, ada Porifera, ada Polyinterata, terus ada Arthropoda, Mollusca, Vermes, dan Echinodermata. Itu adalah masalah-masalah yang akan dibahas dalam kelompok masing-masing. Berikutnya, struktur akan bagi kelompok, dan bagian kelompoknya itu menggunakan warna. Jadi sebentar kalian akan berburu satu ke depan, ambil warna yang kalian suka, dan jangan diperlihatkan buat teman yang lain. Jadi sebentar, misalkan di depan sini Bang Guru sudah taruh ada 5 warna di sini. Pilih salah satu saja lalu diskusikan dengan teman supaya teman jangan tahu warna apa. Oke, selanjutnya. Ya, kita lagi belakang. Ya, ayo muncul. Ayo. Ya, sudah? Semua sudah? Oke. Untuk kelompok 1 itu Bapak Guru tetap dia warna merah. Kelompok 1 mana warna merah? Oke. Silakan untuk kelompok 2 warna kuning. Silakan untuk kelompok 3 warna hijau. Silakan untuk kelompok. Terus kelompok 4 warna orange. Silakan untuk kelompok. Dan kelompok 5 warna biru. Silakan untuk kelompok. Ini yang kami untuk kelompok 1. Iya, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan fungsi kelompok dimulai dari sekarang.
Berikutnya kita akan masuk kepada dasi. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami kepada pemateri di bersama. Yaitu persamaan ciri apa sajakah yang tampak dari video dan gambar data pengamatan Anda. Di sini ada nama tumbuhan: 1. Lumut daun, 2. Lumut hati, 3. Lumut tanduk. Persamaannya yaitu 1. Dapat berfotosintesis, 2. Multiseluler dan eukariotik, 3. Tidak memiliki akar, batang dan daun sejati halus, 4. Tidak memiliki pembuluh angkut, xilem dan floem, 5. Mengalami pergiliran keturunan dari gametofit ke sporofit, 6. Reproduksi seksual dan aseksual spora. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita masuk pada tes tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa fungsi dari rizoid pada tumbuhan lumut? Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Rizoid merupakan filamen yang berfungsi untuk menahan lumut daun agar tetap menempel pada substratnya. Rizoid tumbuh dari sel epidermis di bagian pangkal batang sepanjang sisi ventral dari batang cabang atau pusat. Terima kasih. Apakah teman-teman puas sama jawaban tersebut? Puas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ciri apa sajakah yang tampak dari video dan gambar data pengamatan Anda? Jawabannya di sini kami mendapatkan ada 4 nama tumbuhan yang memiliki 8 persamaan. Nama tumbuhan yang pertama ada paku muda, yang kedua ada paku kawat, yang ketiga ada paku sejati, yang keempat ada paku pulpas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa peranan tumbuhan paku bagi kehidupan manusia? Oke, kepada kelompok kami, tolong menjawab. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 Ibu menjawab, apa peranan tumbuhan paku bagi kehidupan manusia? Jadi peranan tumbuhan paku-pakuan bagi ekosistem hutan adalah dalam proses pembentukan bunga tanah atau humus dan melindungi tanah dari erosi. Sedangkan manfaatnya bagi manusia, tumbuhan ini mempunyai potensi sebagai sumber pangan, bahan dasar untuk kerajinan tangan, tanaman hias, obat-obatan, bahkan sebagai media tanam dalam. Apakah teman-teman sudah puas dengan jawaban? Sekian dan terima kasih. Ke kelompok 3. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 3 coba untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada pemateri. Oke baik, terima kasih moderator, Bapak Guru dan teman-teman semua atas kesempatannya kepada saya selaku pemateri dari kelompok 3. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama yang dibahas oleh kelompok kami yaitu mengamati dan biji terbuka atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Gymnospermae. Kedua jenis tumbuhan berbiji ini yang kami amati. Persamaan dari kedua jenis tumbuhan berbiji tersebut yaitu yang pertama, bentuk sporofit tumbuhan berbiji mempunyai akar, batang, daun, dan akar. Yang kedua, mempunyai pembuluh angkut baik xilem maupun floem pada bagian akar, batang, maupun daun. Yang ketiga, mempunyai alat perkembangbiakan generatif berupa strobinus atau bunga. Yang keempat, tubuhnya tersusun dari banyak sel yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuh yang besar dan mempunyai ketinggian bermacam-macam. Yang kelima, bisa melakukan fotosintesis sendiri. Yang keenam, sebagian besar tumbuhan berbiji mempunyai habitat di darat. Dan yang ketujuh, dapat berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Apa ciri-ciri utama yang menunjukkan bahwa tumbuhan pada video dan gambar yang kalian amati
merupakan anggota divisi tumbuhan berbiji dan berikan contohnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa ciri-ciri utama yang menunjukkan bahwa tumbuhan pada video dan gambar yang kalian amati merupakan anggota divisi tumbuhan berbiji dan berikan contohnya? Jadi tumbuhan berbiji merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai keanekaragaman jenis tinggi yang dapat ditemukan dan diamati secara langsung dari lingkungan sekitar, salah satunya pekarangan rumah. Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri utama yaitu terdapat pada organ berupa berbiji. Contohnya mangga, pohon pinus, dan bunga kembang sepatu. Ya, berikutnya kita ke kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kami pada materi. Oke teman-teman, jadi ya di sini yang kami bahas adalah persamaan ciri apa sajakah yang tampak dari video dan gambar data pengamatan Anda. Di sini yang kami temui ada sekitar 5 nama hewan. Hewan yang pertama adalah spesies atau ikan, amfibia atau amfibi, reptilia atau reptil, apes atau bunga, mamalia atau hewan menyusui. Persamaan dari kelima hewan tersebut adalah yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Beberapa spesies mempunyai ekor. Kedua, sistem pencernaan hanya dari mulut sampai ke anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Persamaan yang ketiga, sistem peredaran tertutup. Keempat, sistem gerak terdiri dari lantas sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Persamaan yang kelima, sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat atau otak tertutup di tulang belakang dan sistem saraf tepi atau serabut saraf. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kawan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 5 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa persamaan ciri hewan yang telah diamati sehingga dikelompokkan dalam kelompok vertebrata? Tolong dijelaskan. Ciri-ciri unik yang bisa ditemukan pada setiap hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang sejati dengan kerangka internal endoskeleton dan otot yang melekat pada tulang. Sistem peredaran darah tertutup dan alat pernafasan paru-paru atau insang untuk penukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Bapak Guru dan teman-teman atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri dipersilakan. Yang kami dapat dari diskusi kami yang pertama, persamaan ciri apa sajakah yang tampak dari video dan gambar data pengamatan Anda. Yang pertama, nama hewan protozoa, hewan bersel 1. Yang kedua, polifera, hewan berpori. Yang ketiga, coelentera, hewan berongga. Yang keempat, vermes, hewan cacing. Yang kelima, moluska, hewan lunak. Dan keenam, arthropoda, hewan berbuku. Yang ketujuh, Echinodermata, hewan berkulit kuning. Persamaannya, hewan invertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton keras karena tidak adanya sistem tulang kompleks. Beberapa invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil. Tubuh invertebrata terbagi dalam 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Mereka tidak mempunyai paru-paru untuk melakukan pernapasan. Mereka bernapas melalui kulit. Memiliki kerangka yang umumnya ada di luar tubuh. Alat ekspresi pada invertebrata tingkat rendah belum ditemukan. Sementara itu, invertebrata tingkat tinggi baru memusat pada suatu organ. Kemudian, sistem saraf masih terbentuk sederhana dan pusat sarafnya sendiri belum ada. Kecuali pada beberapa jenis hewan yang pusat sarafnya berupa kumpulan simpul saraf atau ganglion. Dan terakhir, melakukan kembang biak secara generatif atau vegetatif. Saya kembalikan kepada Ya, mungkin dari kelompok-kelompok lain ada pertanyaan, dipersilakan. Manakah yang termasuk ke dalam kelas invertebrata? Ya, mungkin jawabannya kelompok kami bisa membantu untuk menjawabnya. Dipersilakan. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu hewan manakah yang termasuk ke dalam kelas
Invertebrata. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang sangat besar dan memiliki sekitar 12 juta jenis spesies hidup. Semua jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang digolongkan dalam hewan invertebrata, seperti kupu-kupu, semut, laba-laba, lebah, bintang laut, dan adalah beberapa contoh dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Karena kita dan pembelaan minumnya di gelas bersih, saya tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Kita akan simpulkan sama-sama materi yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok akan membaca kesimpulan yang sudah ditulis untuk sampaikan ke kelompok yang lain. Kita mulai dari kelompok 5. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang kami ambil dari hasil diskusi. Kesimpulannya yaitu invertebrata merupakan kelompok hewan yang sangat besar dan memiliki sekitar 12 juta jenis spesies hidup. Kupu-kupu, semut, laba-laba, lebah, bintang laut, dan siput adalah beberapa contoh dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata atau hewan tak bertulang belakang mempunyai beberapa peran penting untuk perairan dan ekosistem terumbu karang, baik sebagai bioindikator, ekonomis penting, atau diambil sebagai penghias akuarium. Sekian dan terima kasih. Sudah menyimpulkan hasil diskusinya, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang yang tersusun dari vertebrata. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda atau korda dorsalis. Hewan vertebrata termasuk ke dalam hewan tingkat tinggi sehingga mudah dikenali bentuk tubuhnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya di sini. Saya akan membacakan kesimpulan dari tumbuhan berbiji atau spermatofita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Tumbuhan berbiji bisa menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas. Lewat fotosintesis, tumbuhan berbiji akan menghasilkan oksigen dan gula sebagai cadangan makanan. Selain itu, tumbuhan berbiji juga memiliki peranan penting dalam kehidupan, yakni mengurangi polusi udara. Oke, terima kasih. Tiga yang sudah membaca kesimpulannya, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan. Jadi kesimpulannya di sini tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah salah satu divisi dalam kingdom plantae. Kelompok tumbuhan ini memiliki karakteristik khusus, termasuk memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang dengan baik. Mereka juga memiliki pembuluh pengangkut sehingga sering disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan paku sering disebut juga Hormophyta spora karena berproduksi secara aseksual dengan spora. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya, tumbuhan lumut atau bryophyta adalah salah satu makhluk hidup yang mencakup tumbuhan hijau bersel banyak. Tumbuhan lumut dikenal memiliki susunan organ yang sederhana. Tumbuhan lumut memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab dan basah, kecuali sphagnum yang dapat hidup di dalam air. Sekian dan
Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan kesimpulan diskusi kelompoknya masing-masing. Berikutnya, Bapak Guru akan melakukan refleksi pembelajaran. Bapak Guru ingin bertanya ke masing-masing kelompok tentang pembelajaran hari ini. Kita mulai dari kelompok 5. Menurut kelompok 5, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Media pembelajaran yang disediakan susah atau gampang? Gampang. Baik. Kelompok 4, media pembelajaran itu bagaimana? Susah untuk diakses atau tidak? Gampang ya? Menyenangkan tidak pembelajarannya? Terima kasih. Kelompok 3, bagaimana menurut kelompok 3 pembelajaran hari ini? Terima kasih. Medianya gampang diakses atau tidak? Gampang. Baik. Kelompok 2, media pembelajaran gampang diakses atau tidak? Iya, pasti, of course. Oke. Pembelajarannya Menyenangkan. ya, kadang-kadang kelompok 2 ini kelompok yang host ya. Oke, kita ke kelompok 1. Bagaimana tanggapannya tentang pembelajaran hari ini? Terima kasih. Terima kasih buat semua kelompok yang sudah memberikan refleksi pembelajaran kepada Bapak Guru. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa berhasil untuk pembelajaran berikutnya. Yang berikut, masing-masing ketua kelompok silakan mengumpulkan hasil diskusinya ke Bapak Guru. Silakan. Boleh dikumpulkan dari TV-nya, berkelompok. Baik, berikutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita kelas silakan mengikuti kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik Pak Guru dan juga teman-teman, sebelum kita keluar dari ruangan dan juga mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Informasi yang berikutnya, Pak Guru ingin sampaikan bahwa materi berikutnya kita sudah tidak lagi belajar tentang klasifikasi molekul, tapi kita sudah masuk kepada materi baru tentang ekosistem. Jadi materi klasifikasi hari ini selesai. Berikutnya kita akan belajar dengan materi yang baru, yakni ekosistem. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat siang semua. Siap.